Kalau bahasa zaman now-nya, layangan putus. Nah, jangan ketawa, kalau ketawa semuanya kenapa ini? Penggemar ternyata ya. Jadi angin ke barat ikut ke barat, angin ke timur ikut ke timur, angin ke utara ikut ke utara, angin selatan ikut ke dan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga kita semuanya insya Allah di sore hari ini tergolong menjadi orang-orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Kita tadi telah sama-sama membaca ayat suci Al-Quran dan sekarang kita semuanya akan mengkaji sedikit daripada ilmu-ilmu agama yang penting di dalam kehidupan. Allah Ta'ala berfirman, dan firman ini ditujukan kepada para istri Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira." Wadhkurna, dan ingatlah. Nah, maka yang disuruh mengingat ini maknanya adalah ini suatu nikmat. Ingatlah, ini nikmat loh. Apa-apa yang dibaca di rumah-rumah kalian. Terus yang dibaca itu apa? Nah, dibaca itu adalah ayatillah, ayat-ayatnya Allah Ta'ala, wal hikmah, dan juga hikmah. Nah, para ulama menafsirkan ayatnya Allah Ta'ala yaitu ayat suci Al-Quran. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor, beliau ketika ditanya oleh Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi, Habib Ali Kuitang, maksudnya hikmah di situ apa? Maksudnya hikmah di situ adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi suatu kenikmatan apabila di rumah-rumah kita dibacakan ayat suci Al-Quran dan juga sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Itu adalah merupakan suatu kenikmatan. Nah, riwayat yang lain ada yang mengatakan wadhkurna itu bukan suruh mengingat tapi suruh menyampaikan. Sampaikanlah ayat Quran yang dibaca di rumah kalian dan juga hadis sabda-sabda Rasulullah SAW. Intinya para ulama menafsirkan ayat ini mengatakan suatu kenikmatan, sebuah kenikmatan ketika di rumah kita itu dibacakan firman Allah Ta'ala dan di rumah kita itu dibacakan hadis-hadis Rasulullah SAW atau ilmu-ilmu agama yang mana sumbernya semuanya itu daripada hadisnya Rasulullah SAW. Makanya rumah itu, rumah yang ditinggali, itu rumah itu harus diisi dengan ibadah. Nah, karena rumah itu kalau diisi dengan ibadah, rumahnya nanti jadinya berkah. Rumah itu jadinya berkah. Nah, ibadahnya apa? Macam-macam. Makanya Rasulullah SAW itu beliau menganjurkan sholat sunnah kalau bisa jangan di masjid, tapi ada di rumah. Suami-suami kita, kalau suami-suaminya rajin ke masjid ya, suaminya rajin ke masjid. Jadi kalau mau wudhu, wudhunya di rumah. Nanti qobliyahnya di rumah, satu baru berangkat ke masjid. Kenapa? Karena biar rumahnya dapat bagian amal soleh. Nanti badainya juga disuruh ada di rumah. Kecuali kalau memang mau itikaf sampai isya, ya nunggu dia rumah nanti kembali lagi ke masjid ya, ruwet nanti, ya.
Intinya rumah itu disuruh ada bagian yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin baca Ratibul Haddad, kita benar-benar ada di rumah-rumah kita, itu merupakan satu amalan yang dianjurkan oleh para ulama. Berdasarkan sumbernya apa? Apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, bahwasanya istri-istri Nabi disuruh mengingat kenikmatan, yaitu ketika di rumahnya dibacakan ayat suci Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau rumahnya sudah seperti itu, insya Allah nanti rumahnya akan berkah. Rumahnya akan berkah, nanti insya Allah rumah tangganya nanti akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kemudian yang perlu diperhatikan, Islam itu adalah satu agama yang sangat mementingkan urusan tarbiyah. Tarbiyah itu adalah pendidikan, tarbiyah. Nah, sampai-sampai dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwasanya an-nasu salasatun. Manusia itu ada 3 macam. Alimun rabbani, orang alim rabbani, tapi yang bisa mentarbiyah. Kalau nggak bisa mentarbiyah, belum sempurna. Alimun rabbani, orang alim tapi yang bisa mentarbiyah. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabili najat. Seorang pencari ilmu yang mencari ilmu dengan jalur-jalur agar bisa mencapai menjadi orang yang selamat. Mencapai menjadi orang yang selamat. Dan yang ketiga, dan kalau bukan alim, bukan muta'alim, bukan alim rabbani, bukan muta'alimun ala sabili najat, maka yang ketiga adalah hamajun ru'aun atba'u kulli na'ikin. Hamajun itu serangga yang tidak kelihatan tapi kena hembusan angin aja. Angin ke timur ya ikut ke timur, angin ke barat ya ikut ke barat. Ru'aun itu orang-orang bodoh, atba'u kulli na'ikin, mengikuti setiap teriakan. Oh, dan teriak begini dia ikut situ. Dan teriak sana dia ikut ya sana. Dan teriak sana dia ikut ya ke sana. Kalau bahasa zaman now-nya, layangan putus. Nah, jangan ketawa semuanya kenapa ini? Penggemar ternyata ya. Jadi angin ke barat ikut ke barat, angin ke timur ikut ke timur, angin ke utara ikut ke utara, angin selatan ikut ke selatan. Itu adalah model manusia yang hidup tidak punya tuntunan agama. Manusia yang hidup tidak punya teladan dari guru. Manusia yang hidup tidak pernah ditarbiyah sama orang-orang soleh, itu hidup seperti layangan putus. Maka jangan sampai kehidupan kita seperti layangan putus. Kenapa? Tidak jelas. Tuh, hidup ini kan ngalami macam-macam ya. Macam-macam. Kalau kita dapat nikmat, yang dilakukan apa? Syukur. Syukur itu apa? Alhamdulillah, cukup. Syukur alhamdulillah. Jadi dapat duit banyak, alhamdulillah, tapi tidak pernah sedekah. Itu syukur namanya. Syukur itu apa sih? Syukur itu sorfun ni'mati fima khuliqa li ajli. Menggunakan nikmat terhadap tujuan diciptakannya nikmat itu. Jadi kalau kita sama Allah Ta'ala dikasih kesehatan, dengan sehat kita Allah Ta'ala itu mengharapkan apa? Mengharapkan kita jadi orang yang insya Allah rajin ibadah dan manfaat untuk orang lain. Jadi orang manfaat untuk orang lain itu bukan berarti kita harus setiap ada tonggonya kondangan terus kita ikut rewang. Enggak, bukan itu maksudnya. Anda yang rajin kerja itu Anda manfaat buat orang lain. Anda yang buka toko itu manfaat buat orang lain. Kenapa Anda buka toko kerudung misalkan? Ada orang pengen cari penutup aurat. Dia repot loh harus cari toko yang lain. Carinya ke toko Anda. Itu ngasih manfaat buat orang lain. Anda misalkan bisnis jasa. Itu kan juga memberikan manfaat untuk orang. Jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain itu adalah dengan orang yang melakukan aktivitas, dia kerja dan sebagainya. Itu manfaat untuk orang lain. Tapi itu juga prinsipnya juga tadi. Manfaat untuk orang lain itu juga prinsipnya dikedepankan juga. Jadi kalau orang itu sudah kerja niatnya untuk ngasih manfaat sama orang lain, ya dia akan berarti pokoknya saya mau bermanfaat untuk orang lain. Umpama nanti ada orang
yang datang kepada dia kekurangan dan sebagainya, dia nanti kurang lebih sedikit. Niatnya apa? Pokoknya mau bermanfaat untuk orang lain. Kira-kira kalau kita ada anaknya orang kaya, kita tolong, kira-kira bapaknya seneng enggak? Seneng. Bahwa bapaknya ngasih hadiah kita enggak? Hah? Ngasih hadiah kita kan? Nah, ada hadis Nabi SAW. Al-khalqu kulluhum iyalullah. Wa ahabbuhum anfa'uhum li'iyalih au kama qala. Semua makhluk ini ibarat seperti anaknya Allah. Seperti anaknya Allah, bukan anaknya Allah betulan ya. Ibarat seperti anaknya Allah. Yang paling dicintai siapa? Yang manfaat untuk anak-anak yang lainnya. Kata para ulama, tidak ada yang lebih manfaat dibandingkan kamu ngajarin orang cara ibadah yang benar kepada Allah Ta'ala. Jadi kita tuh pokoknya jadikan diri kita untuk bermanfaat kepada orang. Ya kerja gitu, niatkan. Yang penting insya Allah kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Selamat insya Allah hidupnya dunia sampai akhirat. Kalau Anda, misalnya jadi ini kalau kita dapat nikmat, jadi menggunakan nikmat terhadap tujuan diciptakannya nikmat tersebut. Kalau Anda punya pangkat yang tinggi, apa yang Anda lakukan syukurnya terhadap nikmat itu apa? Ya gunakan pangkat Anda untuk bermanfaat kepada orang lain. Mana caranya Anda dengan pangkat Anda bisa menolong orang lain dan lain sebagainya. Begitu. Ya kalau dapat nikmat, kalau dapat ujian. Ujiannya apa dulu? Macam-macam. Ujian Habib, saya dimusuhi sama orang lain. Kira-kira nih kalau kita ngikutin ajarannya para ulama itu tuh pernah dimusuhi sama orang enggak? Pernah kan? Pernah. Ada enggak ulama atau orang soleh yang punya prinsip begini? Kalau kamu baik, saya juga baik. Kalau kamu enggak baik, saya tidak akan baik kepada kamu. Ada enggak orang soleh yang kayak gitu? Ada. Wali yang kayak gitu ada enggak? Enggak ada. Enggak ada ya yang kayak gitu ya. Kalau wali atau orang soleh kira-kira gimana? Kamu baik, kamu enggak baik, bukan urusan saya. Tugas saya adalah berbuat baik. Lah Anda milih cara hidupnya para wali atau cara hidupnya orang lain? Cara hidupnya para wali itu niru Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan pakai kadang bahasanya puitis. Sikapku kepadamu tergantung bagaimana sikapmu kepadaku. Itu bukan para wali. Bukan para wali. Sikapku kepadamu adalah sebagaimana yang diajarkan nabiku kepadaku. Itu baru para wali. Sikapku kepadamu sebagaimana yang Allah ridhoi sikap tersebut. Itu ajarannya para wali. Itu baru ajarannya para wali begitu. Ada wali tersinggungan, ada enggak? Wali baperan, ada enggak? Wali tapi baperan, ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada wali, masuk wali baperan, enggak ada. Enggak ada yang seperti itu. Jadi intinya ya kita hidup ini udah. Anda harus punya pegangan. Pegangannya apa? Ya ilmu, pegangannya ya guru dalam majlis semacam ini. Ilmu-ilmu yang disampaikan, insya Allah itu menjadi pegangan hidup. Nasihat-nasihat daripada para ulama kita, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah itu adalah pegangan hidup kita semuanya. Jadikan itu pegangan hidup. Nanti Anda padang ngadep hidup ini. Tapi tadi ilmunya jangan cuma didengar. Tapi juga harus diamalkan. Mendendam sama memaafkan itu. Sebetulnya gampang mana? Mendendam sama memaafkan. Gampang mana? Gampang mah? Mendendam lebih lego. Ya. Mendendam puas. Ya toh? Tapi repot enggak? Repot. Enak enggak? Enggak. Memaafkan? Kok semudah itu ya? Ya kan gitu. Enggak lego, enggak puas ya. Tapi enteng enggak? Enteng ya udah, berarti apa yang enak yang mana? Ya saya maafkan. Maafkan sudah. Mau diapain? Maafkan. Itu yang paling enak. Itu hidup yang paling yang paling enak. Ini saya tadi sudah nyiapkan materi, enggak tahu materi saya enggak keluar, keluarnya bab begini-begini.
Wallahu a'lam, dan yang penting bermanfaat pokoknya ya. Sudah 15 menit. Tidak lama-lama ya Bu ya, insya Allah. 5 menit lagi selesai lah insya Allah. Sampai mana tadi? Memaafkan ya, mendendam. Mendendam itu puas kalau bisa bales, kalau kelakon. Kalau enggak kelakon, bayangkan jenengan punya musuh, begitu dimusuh sama jenengan, besoknya beli rumah. Apa enggak loro untu ya. Masa jantungan. Jenengan punya musuh, jenengan lagi getol-getol yang musuhin dia, Masya Allah berangkat haji gratis lagi. Buka toko laris, mumet apa enggak? Pusing akhirnya. Makanya orang Rasul itu gak ngajarin begitu. Ngajarin pokoknya maafkan. Manusia ini semuanya ada di tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya ada kajian pakai Zoom, Ini satu jawaban untuk 2 pertanyaan ya. Jadi beberapa hari yang lalu ada pertanyaan dan ini juga ada pertanyaan. Jadi ada yang nanya begini. Habib, bagaimana caranya menyelamatkan rumah tangga yang sudah di ujung tanduk? Itu tanya gitu. Atau ada kemarin tadi juga ada yang nanya, Habib saya itu kalau misi takut, jadi takut dibilang ini sama orang, takut dibilang itu sama orang. Gimana saya menjadi apa-apa yang jadi pertimbangan saya itu ridhonya Allah, bukan penilaian manusia. 2 pertanyaan ini akan saya jawab dengan 1 jawaban yang kurang lebih sama dan itu jadi solusi untuk keduanya. Menyelamatkan rumah tangga yang ada di ujung tanduk. Kalau orang kan bingung. Ya, orang itu rumah tangga di ujung tanduk, yang laki, ini kalau orang-orang tidak kuat agamanya ya, yang laki itu mulai mikir gimana caranya cari pengacara yang pintar, jadi nanti gono gininya sedikit. Yang perempuan bagaimana caranya menyelamatkan aset sebanyak mungkin. Kadang-kadang tidak berpikir bagaimana caranya untuk menyelamatkan rumah tangga. Kalau menyelamatkan rumah tangga bagaimana caranya, pokoknya dia salah ini salah dan lain sebagainya. Nah, solusi yang pertama atas semua permasalahan dalam kehidupan kita. Itu 1, taqwallah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa. Ini namanya isim syarat. Namanya ini isim syarat. Isim syarat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jawab syaratnya apa? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan. Syaratnya apa? Bertakwa sama Allah syaratnya. Kalau kamu udah takwa apa? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalur yang tidak terduga-duga. Jalur yang tidak terduga-duga. Gitu. Selanjutkan lagi. Ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu di surat apa? At-Thalaq. Surat apa? At-Thalaq. Jadi solusi biar orang itu insya Allah yang sudah talak itu bisa aja kalau takwa aja Allah makhraja bisa rujuk lagi. Apalagi yang belum sampai insya Allah dapat jalan keluar agar rumah tangganya semakin sakinah mawaddah. Jadi setiap ada problem dalam kehidupan kita, jangan berpikir makhluk. Berpikirlah minta solusi daripada Allah Subhanahu. Setelah Anda pikir minta solusi kepada Allah Ta'ala, betul-betul minta lo ya. Bukan cuma doa sambil lalu, enggak. Minta, mohon, ngemis sama Allah. Setelah itu baru Anda ikhtiar untuk mencari solusi. Tapi hadirkan Allah dulu ketika kita ada problem. Tuntas insya Allah problemnya. Saya kok sampai kena problem nih, hubungan saya sama Allah yang kurang baik di sisi apa ya? Oh sholatnya mungkin. Oh zakat saya belum saya bayar mungkin. Oh saya mungkin kurang baik sama orang tua. Oh begitu, introspeksi dulu. Dengan urusan ketakwaan kita sama Allah Ta'ala. Saya tuh ambil waktu yang bagus untuk doa-doa. Itu baru ikhtiar untuk cari solusi. Dapat jalan insya Allah.
Insya Allah mendapatkan jalan. Nah, tadi loh gimana Habib? Saya tuh kadang-kadang masih mementingkan penilaian manusia dibanding penilaiannya Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, itu sudah sunnatullah fil alam. Kalau kamu berpikir mencari ridho Allah dan resikonya kamu dibenci sama manusia karena mencari ridho Allah tersebut, maka Allah Ta'ala akan buat manusia cinta kepada kamu entah bagaimana caranya. Tapi kalau kamu mencari penilaian manusia, baik di mata manusia, dengan kamu mengorbankan, kamu enggak ingin baik di mata Allah Ta'ala, maka manusia akan dibuat benci sama kau entah bagaimana caranya. Ujung-ujungnya nanti yang takwa akan dicintai. Tentunya sama manusia-manusia pilihan lah ya. Yang enggak takwa juga enggak akan dicintai. Jadi akhirnya kita semuanya kembali, semua urusan kita pun juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ruju' ilallah, kembali ke Allah ini yang sering kita lupakan, dan ini solusi semua masalah kita sebetulnya solusinya di sini. Solusinya di sini. Habib ini ada sakit sama dokter sudah divonis enggak bisa sembuh lagi. Ya, terus gimana? Ya pokoknya saya udah doa minta sama Allah Ta'ala. Tidak penting vonis dokter sembuh atau tidak, yang penting doa untuk Allah Ta'ala minta solusi. Kadang-kadang dokter tetap divonis sakit, tapi orangnya tidak merasakan sakit, tetap sehat, bahkan panjang umur. Banyak kasus seperti itu. Banyak seperti itu. Ada orang berangkat ke dokter yang sakit, kata dokter ini divonis ini kayaknya umurnya nggak lama nih, nggak mungkin bertahan lebih dari setahun. Subhanallah, yang sakit sehatul afiat akhirnya segar bugar, yang ngantarkan malah meninggal dunia. Sering kan kasus seperti itu. Artinya semua solusi dalam semua kehidupan itu kembali kepada Allah Subhanahu. Caranya kembali kepada Allah Ta'ala gimana ya tadi? Melalui mengikuti tuntunan daripada ilmu agama, ngikuti ketentuan daripada ilmu agama, insya Allah hidupnya nanti akan dapat banyak solusi dan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat tuh, sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka pokoknya berpikir apa? Berbuat apapun juga yang penting nyenangkan Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf, kaya raya. Di Mekah kaya, tinggalkan semua hartanya. Saya tuh hijrah ikut bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Bersama dengan Nabi SAW kerja lagi. Subhanallah, lebih kaya ketika di Madinah dibandingin ketika di Mekah. Masya Allah. Kenapa? Karena berpikir pokoknya ya sudah ikut pada Rasulullah SAW. Ini solusi semua problem kita ini. Pokoknya kita ini sekarang harus punya komitmen, punya pegangan. Ayo urusan apapun juga kembali kepada Allah Subhanahu. Nah kembali kepada Allahnya ini yang kita masih kurang. Lewat materi semacam ini insya Allah mengingatkan kita agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau problem, mau sakit, mau urusan rezeki, mau urusan utang piutang, mau urusan hidup yang gak enak, mau urusan ini itu dan lain sebagainya. Nah kita nih hidup kan pasti punya problem ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita untuk mengatasi problem gak akan bisa. Gak akan bisa. Tapi kalau kita mau kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala maha bisa untuk menyelesaikan semua permasalahan kita. Maha bisa dan maha mampu. Dan caranya Allah menyelesaikan masalah kadang-kadang di luar dugaan kita. Nabi Ismail nangis-nangis, Siti Hajar, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Cari air. Ternyata airnya keluar dari mana? Kakinya Nabi Bayangkan coba. Ternyata jalan keluarnya ya di masalahnya itu sendiri. Masalahnya itu sendiri. Ketika Nabi Musa udah ada di hadapan lautan, kemudian tentaranya Fir'aun udah ngejar dan dekat. Sampai umatnya Nabi Musa mengatakan apa? Bani Israel, inna lamudrakun. Wah kita pasti kena ini. Tangkap ini. Dan Nabi Musa apa? Kalla, enggak. Inna ma'ya rabbi sayyidin. Bersamaku Tuhanku Allah pasti akan ngasih petunjuk sama aku. Pasti akan memberikan petunjuk kepadaku.
Ternyata solusinya apa ketika itu? Tongkatnya dipukulkan kemana? Laut. Masalahnya ini kan laut kan. Ternyata justru jalan keluarnya ya di laut. Allah Ta'ala tuh maha mampu merubah masalah yang kita anggap problem. Ternyata itu malah mendatangkan kebaikan. Ada orang dipecat dari pekerjaan. Bingung, kepepet. Akhirnya doa minta sama Allah Ta'ala ternyata dikasih jalan. Ditekuni jalan hidup yang berikutnya pekerjaan barunya. Subhanallah malah jadi bos dia. Malah jadi bos. Kalau gitu ketika dipecat ternyata dipecat ini kebaikan apa keburukan? Kita nggak tahu. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita sifati itu ngikuti aturan ilmu. Baik ya kita syukur, buruk ya kita sabar. Kita enggak tahu dari sisi mana kebaikan itu akan datang. Kadang-kadang kebaikan yang kita syukuri mendatangkan kebaikan atau satu hal yang enggak enak yang kita sabari itu yang akan bisa mendatangkan kebaikan. Bisa dipahami ya? Anaknya, ada orang punya anak. Sekolah di sini, keluarkan, sekolah sini, keluarkan, sekolah sini, keluarkan terus bingung akhirnya orang tuanya. Setelah itu akhirnya masukkan pondok, didoakan subhanallah betah di pondok. Subhanallah besar jadi seorang ulama, jadi anak yang bakti sama kedua orang tuanya, bahkan karena cintanya sama ibunya, dia sampai bangun masjid di atas namakan ibunya. Ternyata dikeluarkan dari sekolah itu kebaikan apa keburukan? Kalau tidak keluar dari sekolah kan tidak pondok akhirnya anak ini. Jadi kadang-kadang hidup itu sesuatu yang kita pandang problem itu justru merupakan kebaikan. Makanya kita enggak ngerti mana yang itu kebaikan, mana yang itu keburukan. Lah terus gimana Beb? Pokoknya dapat nikmat disyukuri. Insya Allah nikmatmu akan jadi pembuka pintu kebaikan-kebaikan selanjutnya. Kalau dapat yang enggak enak kamu sabar. Yang enggak enak itu yang kamu sabari insya Allah dirubah sama Allah Ta'ala bisa menjadi pembuka daripada kebaikan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Berarti kalau gitu hidup enteng apa enggak? Enteng. Jadi kita enggak usah bingung dimusuhi, enggak usah bingung. Kadang-kadang itu justru ketika kita dimusuhi itu malah tenang kita. Jenengan punya teman semuanya baik sama jenengan. Yang satu mantu di Madura. Dia mau harus datang enggak? Datang, itu jagong konco. Minggu depannya satu lagi mantu sekalian nyejo Sukabumi. Lagi mantu di daerah Purwokerto. Tak pilihkan yang enggak ada tolnya semuanya ini pokoknya biar kesel. Akhirnya repot enggak? Jadi banyak teman tuh ada repotnya juga kan? Coba kalau jenengan dimusuhi. Enak seraku tunjakong, mantu lungo harapmu. Enak atau? Jadi kadang-kadang ada sisi positifnya. Jadi pokoknya hidup ini dijalani apa adanya. Kalau dapat yang baik kita syukur, dapat yang kurang baik kita sabar. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Aku kagum, luar biasa orang mukmin nih kata Rasulullah. Semuanya baik. Dia dapat nikmat, dia syukur, baik. Jadi baik untuknya. Dia dapat tidak enak, dia sabar juga menjadi kebaikan untuknya. Jadi kita jadi orang mukmin yang keadaannya dikagumi sama Rasulullah SAW. Gimana? Dapat yang nikmat, kita syukur. Dapat yang kurang enak, kita sabar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan barokah, manfaat untuk kita semuanya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk doa penutup majlis kita serahkan kepada guru kita Al-Mukarramah, Ibu Nyai Bunda Hajah Syehah wal Afiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya